Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang cerita fantasi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik dan jenis cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Manfaat pembelajaran. Pada pertemuan kali ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang cerita fantasi. Kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Dengan indikator, yang pertama, menelaah karakteristik unsur pembangun cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar. Dan yang kedua, menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar. Cerita fantasi. Halo adik-adik. Sebelum melangkah lebih jauh, apakah ada yang tahu contoh cerita fantasi? Apa saja ya contoh cerita fantasi? Dari beberapa contoh cerita fantasi tersebut, apakah ada yang tahu pengertian cerita fantasi? Kira-kira apa ya pengertian cerita fantasi itu? Yuk kita cari tahu. Nah, sudah paham kan pengertian cerita fantasi? Mari mengenal lebih dalam cerita fantasi. Sebelum membahas karakteristik cerita fantasi, yuk simak cuplikan video berikut ini. Aduh, jangan lakukan itu, Nobita. Hah? Bertahanlah, Nobita. Barusan tadi itu apa? Itu kuda. Aduh, dia benar-benar kuda yang pemarah. Sebenarnya tidak seperti itu. Sekarang kita di mana? Tidak tahu. Sepertinya ini di Jepang tahun 800-an. Kita mundur ke waktu yang jauh sekali. Kapanpun itu tidak masalah, yang penting cepat pulang. Pernahkah kalian melihat cuplikan video Doraemon? Jika pernah, apakah laci meja ajaib di video tersebut dapat ditemukan di dunia nyata? Ya, jawabannya tidak.
terdapat karakteristik dalam cerita fantasi. Dari cuplikan video tersebut, apakah ada yang tahu karakteristik cerita fantasi itu? Supaya jelas, yuk Ibu jelaskan tentang karakteristik cerita fantasi. Karakteristik cerita fantasi. Ada keajaiban, keanehan, kemisteriusan, ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, menggunakan berbagai latar, tokoh unik, bersifat fiksi, bahasa yang digunakan variatif, ekspresi, dan nonformal. Nah, sudah jelas kan? Selain itu, terdapat juga jenis cerita fantasi. Coba tebak, ada berapa jenis cerita fantasi? Cerita fantasi terdiri dari dua jenis, berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata dan berdasarkan latar cerita. Yeay, penjelasan materi telah selesai. Apakah ada bagian yang tidak dipahami? Jika ada, silahkan bertanya. Oh iya, ada satu yang tertinggal, yaitu tugas. Terdapat tugas individu dengan ketentuan sebagai berikut. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.